Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan memberikan tayangan video mengenai materi statistika, khususnya MEAN atau rata-rata data berkelompok. Video kali ini bisa kalian tonton bagi siswa-siswi SMK Baktusada Karanganyar yang belum mengikuti daring pada materi tersebut. Langsung saja, di sini statistika. Adapun materi yang akan dipelajari yaitu antara lain yang pertama min data berkelompok, kemudian median data berkelompok, dan yang terakhir modus data berkelompok. Nah, tujuan pembelajaran pada video kali ini yakni yang pertama, siswa dapat memahami min data berkelompok. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah min data berkelompok dengan benar. Sebelum menuju min data berkelompok, tolong kalian bisa ingat-ingat kembali materi sebelumnya, yakni min, median, dan modus data tunggal. Untuk soal dan pembahasan min, median, dan modus data tunggal harus kalian tuliskan pada buku tugas kalian yang nantinya akan Ibu lihat setelah 1 semester atau di tengah semester. Kita masuk saja ke min atau rata-rata data berkelompok. Nah, untuk menghitung rata-rata data berkelompok, di sini Ibu berikan 3 cara, yakni yang pertama, rata-rata data berkelompok menggunakan metode titik tengah. Kemudian yang kedua, rata-rata data berkelompok menggunakan rataan sementara. Kemudian yang ketiga, menggunakan metode coding. Nah, Ibu anjurkan di sini dalam video ini Ibu hanya membuatkan 2 model saja, yaitu menghitung rata-rata menggunakan metode titik tengah dan menggunakan coding. Nah, di sini Ibu berikan contoh soal. Perhatikan data berat badan 20 siswa berikut. Nah, dari sini kalian diperintahkan untuk menentukan rata-rata data tersebut. Adapun penyelesaian dari soal tersebut Ibu sajikan di sini, kemudian nanti Ibu akan berikan video bagaimana langkah untuk mencari rata-rata data berkelompok tersebut. Nah, adapun cara pertama yakni menggunakan metode titik tengah. Di situ kalian bisa melihat ada titik tengah, kemudian ada perkalian frekuensi dengan titik tengahnya, kemudian disubstitusikan ke rumus rata-rata. Adapun langkah-langkahnya akan Ibu berikan pada video. Sajikan tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok. Pada tabel tersebut, kita akan mencari rata-rata berat badan dari sejumlah frekuensi 20. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan mengenai kelas interval pada tabel tersebut. Pada tabel terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Terdiri dari 5 kelas interval dengan frekuensi masing-masing kelas interval. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan batas bawah dan batas atasnya. Batas bawah kelas pertama 40, yang kedua 45, begitu seterusnya. Sedangkan batas atas kelas pertama 44, batas atas kelas kedua 49, begitu seterusnya. Kemudian tepi bawah diperoleh dari batas bawah dikurangi setengah, sehingga Ibu contohkan pada kelas pertama memiliki tepi bawah 40 dikurangi setengah sama dengan 39 setengah. Sedangkan tepi atas memiliki rumus batas atas ditambah setengah. Ibu contohkan untuk kelas pertama memiliki tepi atas 44 ditambah setengah sama dengan 44,5. Kemudian yang perlu kalian ketahui adalah menghitung panjang kelas. Panjang kelas pada tabel berikut memiliki panjang kelas dapat kita menggunakan manual perhitungan 40, 41, 42, 43, 44, sehingga ada 5. Panjang kelas untuk satu tabel memiliki panjang kelas yang sama, sehingga kalian hanya menghitung pada satu kelas saja sudah mewakili untuk seluruh tabel. Nah, kita masuk ke
Rumus rata-rata. Untuk menghitung rata-rata, di sini Ibu menggunakan cara pertama, yakni rata-rata menggunakan nilai tengah. Langkah pertama, kalian harus menghitung nilai tengah pada masing-masing kelas. Untuk menghitung nilai tengah, Ibu sarankan kalian bisa menggunakan manual saja. Ibu contohkan di sini ada 40, 41, 42, 43, 44. Sedangkan nilai yang berada di tengah itu merupakan nilai 42. Nah, untuk kelas berikutnya, kalian hanya melihat di bagian batas bawah. Berapa penambahan dari batas bawahnya? 40 menjadi 42, dapat kalian tambah 2, maka ke bawah cukup kalian hitung dengan cara batas bawah ditambah 2. 45 tambah 2 menjadi 47, 50 tambah 2 menjadi 52, 55 tambah 2 menjadi 57, 60 tambah 2 menjadi 62. Setelah X1 atau nilai tengah kita peroleh, berikutnya kalian harus membuat kolom lagi, yakni frekuensi dikalikan dengan nilai tengahnya. Diperoleh hasil 3 dikali 42 sama dengan 126, 5 dikali 47 sama dengan 235, 7 dikali 52 sama dengan 364, 2 dikali 57 sama dengan 114, 62 dikalikan 3 sama dengan 186. Nah, kemudian kita hitung jumlah. Jumlah dari frekuensi di sini ada 20. Kemudian jumlah dari frekuensi dikalikan dengan nilai tengah yaitu 1025. Sehingga kita peroleh rumus X bar sama dengan jumlah frekuensi ke I dikalikan nilai tengah ke I dibagi jumlah frekuensinya. Ibu lanjutkan di sini. X bar sama dengan 1025 dibagi dengan jumlah frekuensinya yakni 20. Diperoleh hasil 51,25. Nah, ini cara menghitung rata-rata menggunakan nilai tengah. Baik, itu soal yang sama dengan tabel yang sama, tetapi Ibu menghitung menggunakan cara yang berbeda, yaitu cara coding. Untuk menghitung rata-rata data berkelompok menggunakan cara coding, maka setelah kita menentukan atau menghitung nilai tengah dari masing-masing kelas, kita harus menghitung atau menentukan juga pengkodean. Nah, pengkodean di sini sebelumnya Ibu tetapkan dengan rataan sementara. Jika di soal tidak ada nilai rataan sementara, kita bisa mengambil rataan sementara dengan cara melihat frekuensi terbesar. Frekuensi terbesar di sini kita bisa lihat adalah 7, sehingga rataan sementara Ibu gunakan 52. Kemudian setelah kita menentukan rataan sementara karena di soal tidak ada, maka kita menentukan pengkodean. Di sini kode titik tengah Ibu simbolkan CI. Untuk di simbol buku lain ada yang menyebutkan UI atau sebagainya, itu sama. Intinya menggunakan pengkodean titik tengah. Cara membuat pengkodean titik tengah, pertama, rataan sementara kita kodekan dengan 0. Karena 52 merupakan rataan sementara, 52 di sini kita kodekan dengan 0. Kemudian untuk atasnya kita kodekan dengan negatif 1. Begitu seterusnya ke atas karena semakin ke atas datanya semakin kecil. Sedangkan ke bawah kita kodekan dengan positif 1, begitu seterusnya terurut semakin besar. Setelah kita membuat pengkodean,
kita buat satu kolom lagi, yakni hasil kali dari frekuensi dengan kodenya. Kita kalikan antara 3 dikali min 2, negatif 6, 5 dikali negatif 1, negatif 5, 7 dikalikan 0, 0, 2 dikalikan positif 1, positif 2, 3 dikalikan positif 2, positif 6. Kemudian kita hitung jumlah untuk frekuensi dikalikan dengan kode. Di sini setelah kita jumlah dari negatif 6 ditambah negatif 5 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 6 diperoleh hasil negatif 3. Nah, kemudian di sini kita masukkan ke dalam rumus menggunakan rataan sementara ditambah jumlah dari hasil kali frekuensi dengan kode. Titik tengahnya dibagi jumlah dari frekuensi seluruhnya dikalikan panjang kelas. Diperoleh hasil rataan sementara 52 kita masukkan di sini, ditambah jumlah dari frekuensi dengan kode sudah kita hitung, di sini dihasilkan negatif 3 dibagi total frekuensi yaitu 20 dikalikan dengan panjang kelas yang sudah kita hitung 5. Kita hitung 52 ditambah, untuk mempermudah kalian bisa menyederhanakan 20 dengan 5. Di sini masih kita peroleh 3/4. Jadi negatif 3/4, atau bisa Ibu tuliskan 52 dikurangi 3/4. Nah, untuk pengurangan seperti ini sudah kalian pelajari dari tingkat sekolah dasar. Kalian bisa menggunakan cara apapun, boleh disamakan penyebutnya dahulu atau kalian ambil satu untuk mengurangi 3/4 pun boleh, sehingga didapatkan hasil 51,25. Nah, inilah cara menghitung rata-rata data berkelompok menggunakan metode coding. Setelah kalian melihat tayangan video mengenai cara menentukan rata-rata data berkelompok menggunakan yang pertama yaitu metode titik tengah dan yang kedua menggunakan metode coding, maka berikutnya adalah saatnya kalian untuk berdiskusi. Nah, Ibu di sini berikan beberapa permasalahan ataupun soal tentang rata-rata data berkelompok. Di sini Ibu berikan yang pertama, pada sebuah sekolah dilakukan pendataan berat badan siswa, diperoleh data sebagai berikut. Kalian diminta untuk menghitung rata-ratanya. Kemudian begitu juga untuk yang soal nomor 2 dan untuk nomor 3. Ya, silahkan kalian kerjakan soal-soal berikut, bisa dengan berdiskusi dengan teman ataupun berkelompok, yang kemudian kalian tuliskan pada buku tugas kalian, yang nantinya Ibu akan berikan link untuk kalian mengupload foto hasil dari tugas kalian. Terima kasih dari Ibu, semoga melalui tayangan video ini bermanfaat bagi kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.